Diam-diam Cuman perhatikan. yang di dalam situ, yang saat itu kesurupan cuman Anis aja. Yang lainnya Yang di sadar. tempat itu Anis aja. Semuanya masih netral, semuanya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pulang 2 truk. Sret. Balik lagi ke tempat semula, bukan ke desa itu ya, tapi sudah lewat jalan, dan jalan itu jalan satu-satunya, nggak ada jalan balik lagi ke situ, nggak ada. Itu cuma satu-satunya. Balik lagi ke tempat sampai 4 kali kalau nggak salah. Maksudnya muter kada sadar gitu kembali ke tempat yang dilewati tadi. Ini kan tadi kita lewat sini. Wih. Kok bisa lewat sini lagi gitu. Habis itu sampai 4 kali. Astaga. Terus sopirnya ini bilang, kita sudah 4 kali loh lewat sini. Kita sudah lewat sini 4 kali ini. Kita harus Padahal berhenti. jalan itu satu arah aja, lurus Nggak aja. ada simpangan atau di sana nggak ada, cuman satu. Kembali lagi ke awal yang Bukan di desa itu, cuman jalan lain. jalan lain itu kayak terputar ke situ lagi, terputar situ lagi. Ulang-ulang Nah, ada masjid di pinggir jalan, di depannya itu kayak balai desa gitu. Berhenti kami di situ. Terus semuanya turun. Ini tadi anak-anak tadi itu dalam perjalanan 4 kali keliling tadi itu satu-satu tuh tumbang. Astaga. Satu-satu tuh geletak. Kecapean. Kayak orang ketiduran tuh. Astaga. Jadi semuanya tuh tidur. Cuman aku sama Supi Aton kalau nggak salah itu berdua. Jadi Supi Aton sebelah sana, aku sebelah sini. Berdua aja yang sadar lagi. Ini kenapa kok pada tidur semua gitu? Tapi nggak tahu apa yang terjadi. Jadi itu 2 orang aku sama Aton itu. Lah ya Mbak, kenapa ya Mbak ya kok pada turu kabeh gitu. Jadi aku yang ngomong-ngomong cuman berdua semuanya tidur. Terus disuruh turun tuh kan kita nggak tahu. Kenapa kok turun gitu. Terus ternyata semuanya tuh pada kayak pingsan. Astaga. Tidurnya tadi tuh ternyata pingsan. Semuanya ditaruh di atas meja, kan depannya masjid musola itu ada kayak bangku gitu. Jadi diturunkan. Terus Anis juga diturunkan tapi di atas meja. Jadi yang enggak tuh aku sama Aton tadi. Dia tuh marah. Udun! Wah. Jadi langsung duduk. Orang ini bisa duduk di atas ini kecuali Anis saja. Turun. Jadi semuanya tuh diangkat lagi taruh di bawah, diangkat lagi taruh di bawah. Karena ditaruh di bangku, lalu Anis nyuruh semua diturunin, jangan di bangku. Akhirnya ditidurin di lantai. Ya, akhirnya disuruh. Jadi ternyata dia tuh kesurupan kan, nggak tahu lah. Pokoknya awalnya tuh kita tuh tetap nggak sadar. Nurut aja lah pokoknya. Lah ternyata di desa itu ada seorang dokter. Maksudnya kita memanggil dokter itu, anak ini kenapa kok pada pingsan? Sakit atau apa? Ternyata dokter itu bisa paranormal juga. Waduh. Kebetulan banget. Dokter itu bilang, ada apa? Awalnya cerita gimana? Nah mungkin guru-guru tadi cerita sama dokter itu awalnya kayak apa. Nah terus dokter itu ngelihat Anis. Anis tuh melihat itu nggak kedip mata ini sama dokter. Anisnya itu. gini, Pokoknya dia tuh tetap duduk di atas bangku itu, nggak posisinya posisi raja. Posisi raja duduk, nggak kedip ngelihati dokter itu. Terus Saman tahu kenapa mobil Saman nggak bisa keluar dari Blitar. Nggak bisa keluar dari Blitar, kenapa? Terus dokter itu bilang posisi Anis tadi disetir. Memang ditaruh depan, Anis itu tadi waktu berangkat dari sana itu taruh di depan. Jadi yang nyopir itu bukan sopir sebenarnya. Anis itu yang nyusup di Anis itu yang nyopir katanya. Waduh. Jadi itu cuma kada disadarkan yang lain-lain lah. Enggak, ya kita mikir normal kan. Nah, ternyata dia yang aku ingat itu dia kok tak golekne konco. Ya ternyata orang-orang pada kawan-kawannya datang bikin yang lain kesurupan biar banyak. Sebenarnya belum kesurupan itu. Waktu gini itu belum kesurupan. Ya maksudnya waktu Anis ngomong sendiri itu kan cuman ada aku di situ. Dia manggil teman yang lain. Ya, kok tak golekne konco. Makanya kesurupan semua. Nah, nggak ada tahu. Ternyata itu tadi pada pingsan semuanya. Terus dokter itu bilang, Anis jangan ditaruh depan, taruh di belakang di bak belakang itu kan semuanya duduk di truk. Nah, ditaruh di belakang aja. Sebelum maghrib harus sudah keluar dari Blitar. Apapun yang terjadi, kalau sampean nggak bisa keluar sebelum maghrib ini masih di wilayah Blitar, bawa nyawa. Astaga. Itu katanya dokter tadi. Mendengar semua itu? Kayaknya nggak semua, semuanya banyak yang pingsan kan. Nah. Waktu itu karena aku tuh, wah ini kayaknya ada yang nggak beres.
Wudu, aku tuh ambil air wudu. Pinter. Mengambil air wudu. Anis berdiri di belakangku. Ngapain? Kok sampean Dek sehat? Oh. Merinding seluruh badanku ini merinding. Anis tanya gitu sama kok sampean masih sehat? Kapan datangnya itu kapan? Orang tuh lo duduk di depan. Nah, dia berdiri di belakangku. Sudah selesai. Masih sehat ya Mbak sampean, katanya gitu. Aku nengok, astagfirullahaladzim. Aku teruskan aja, pokoknya aku butuh buh piye carane ki, pokoknya aku butuh dalam keadaan suci, aku bilang gitu. Terus, iya nih, alhamdulillah masih sehat. Katanya gitu. Pergi dia, udah naik truk semuanya, dia disuruh belakang. Kan truk yang satunya cowok, yang satunya cewek. Berdiri dia itu. Sendiri? Berdiri, nggak mau duduk. Berdiri, maksudnya itu ini box, ini dia kepalanya itu cuma segini kan. Box di depan berdiri di depan. Nah, berdiri kayak gitu. Ini kesamplok pohon-pohon di pinggir jalan tuh nggak ada luka. Astaga. Padahal truk itu banter supaya ngejar waktu. Ada pohon terus kena muka. Ya mesti banyak lah. Nggak tahan, nggak gerak gini, nggak gerak dia tetap gini. Cuman aku tuh ngelihatin, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pokoknya aku nyebut aja ini. Pokoknya kalau ingat katanya dokter tadi kan jangan sampai maghrib. Nah, kalau sampai maghrib pasti bawa nyawa gitu. Astaga. Nah, sampailah pas adzan itu pas keluar dari Blitar. Alhamdulillah dalam hati sampean gitu ya. Kalau nggak salah sampai di sekolahan itu Isya. Ya ampun. Adzan Isya itu. Nah, kemanapun aku pergi tuh Anis tuh ngikut aku terus. Kenapa lah bisa? Nah, aku tuh nggak tahu apa yang terjadi, apa gara-gara aku bawa kol buntu itu. Aku juga nggak tahu. Diam-diam bawa itu? Masih aku bawa di dalam tas. Astaga. Tapi kan aku posisinya nggak tahu. Pokoknya awalnya itu nggak tahu semuanya. Terus antara sekolahanku sama rumah aku tuh 5 kilo ya Bu ya. 5 kiloan itu. Bangkok, desa Bangkok itu sama sekolah itu 5 kilo. Dia tuh deketin aku, Mbak, ayo kita pulang naik becak. Lah kalau dia kesurupan di tengah jalan siapa? Itu loh nggak ada lampu ya waktu itu. Apa nggak stres aku nanti di jalan-jalan? Kalau gini nanti Mbak kita pulang naik becak katanya. Nggak mau sampean. Ya dibayar aku ya nggak mau. Gendeng aku bilang. Habis itu saking dia tuh ngikutin aku terus. Ngambil lagi air wudu, masuklah aku dalam musola. Di depan sekolah itu ada musola, tapi keluar maksudnya ini sekolahan, keluar pagar tuh di sebelahnya ada musola. Di dalam situ aku. Dia nggak mau masuk dalam masjid. Oh, nggak mau masuk. Cuman berdiri kayak nungguin sampean aja. Nungguin di depan. Iya, aneh banget. Ndang Mbak, tak tungguin. Kita naik becak. Aku dari jendela itu manggili guru. Pak Irfan, Pak Irfan. Antarkan aku pulang sama Pak Kumboyono kalau nggak salah waktu itu namanya. Ini sampean buka jendela panggil Pak Irfan tadi. Ada apa katanya gitu. Rinio, aku tuh takut. Aku bilang, iku lo aneh sih lo ngejak aku mulai naik becak gendeng. Aku bilang kayak gitu. Apa sih aku bilang. Waktu itu cuman Anis aja yang kesurupan ya. Nggak. Habis itu nggak tahu. Enggak, nanti nggak naik becak, nanti diantarkan. Diantarkan naik kol. Waktu itu kol kecil. Kol kayak punya Pak Bowo gitu loh. Nah, diantar. Pulang, udah selesai, aku sudah lepas lah khawatir tadi ya. Sampai sudah sampai rumah, sampean dulu apa Anis dulu? Anis dulu. Nah, Anis tuh pulang masuk rumah, nggak ngomong, nggak apa. Kita itu nungguin, dia tuh masuk kamar, pintu tuh ketutup sendiri, jedar gitu. Horor banget sih. Nah, habis itu terus dia tuh teriak-teriak di dalam, bu, iki ular gitu. Jadi apa? Semuanya itu kakaknya dia tuh lari ketebuk pokoknya buka pintu tadi itu. Jadi kitanya orang tuanya kan bilang nggak apa-apa bisa Ustadz. Nggak apa-apa tinggal aja mas, nggak apa-apa tinggal aja. Nggak tahu akhir ceritanya dia gimana, nggak tahu. Udah ngantar pulang. Tas ini nggak berani aku bawa masuk ke dalam rumah, aku taruh di pinggir sumur. Tas tadi yang dari kemah aku taruh di dalam pinggir sumur. Kol buntuk tadi yang pingin tak kasih tahu kan ibu tuh belum ku ambil, masih di dalam situ. Nah besok sekolah kan aku kalau datang paling awal, ya nggak paling awal pokoknya daripada mereka tuh aku masih lumayan pagi lah datang. Nah ada namanya Endang, orang mana ya, anaknya kecil. Nah itu pagi tuh datang jalan, ini nih nggak ada tatapan matanya, ini kosong. Aku tuh ngelihatin Endang tuh mau kemana, dan datang
ke belakang terus belok. Di belakang tuh kan ada lapangan basket. Dia ke belakang sana, terus di sebelah. Jadi sekolahan aku ada pintunya sini, ini lapangan basket. Di sebelahnya sini ada pohon manggis 2. Dia tuh datang langsung ke dalam bawah pohon manggis itu. Terus Anis datang, sama tatapan matanya itu kosong kayak gitu, jalan beloknya situ. Jadi berdua tadi di situ. Nggak tahu mainan apa. Cuman aku tuh ngelihat kedua-duanya itu ngeliati. Ada yang ada wajar aja biar nilai. Kok anak ini kok kayak gini? Apa yang masih kesurupan ya gitu. Nah ternyata bener. Kalau nggak salah orang 5, laki-lakinya itu 1. Yang 1 ini kelas 1, kelas 2 nggak tahu nggak. Pokoknya ini orang 5. Jadi kalau 1 kesurupan, Anis kesurupan, yang 5 ini biar di rumah tetap blok. Masih ikut. Astaga. Jadi bareng 5 orang ini. Habis itu setiap endang sakit gitu. Terus ada telepon, Anis nggak bisa berangkat, ini sakit. 5 itu mesti sakit. Satu set. Nah, 1 set kayak gitu. Akhirnya didatangkan kiai, didatangkan ustadz, didatangkan pendeta, semuanya nggak bisa sembuh. Yang terakhir itu dipanggilkan apa itu juru kuncinya Joyoboyo. Oh, aduh. Nah, itu yang aku tahu. Aku tuh ngelihatin setiap ada kejadian Anis kemanapun tuh, aku tuh pasti ikut. Ya nggak tahu kebetulan. Ya kan hari pertama tadi dibilangin sama siapa itu. Aku datang dari yang malam itu ya, malam habis kesurupan itu. Nah kan paginya berangkat. Dikasih tahu, siapapun yang bawa barang dari sana dikembalikan, besok harus dikumpulkan di sini. Nah, aku cari tuh tasku banting-banting nggak ada. Astaga. Kemana? Ada 1 kantong tadi. 1 kantong. Mau nunjukin Ibu. Kan ya itu tadi, Bu ternyata di sana tuh banyak kol bunte. Tapi lupa lah nunjukin hari itu. Ya kan malam, mana habis orang kesurupan kan pikirannya besok aja lah. Luar aja. Bilangnya sama gitu, besok pulang sekolahku cari sudah nggak ada. Astaga, padahal 1 kantong. Sudah, katanya sudah diambil sama mereka. What? Barang-barang yang mereka ambil tuh kan ditanyain, katanya lorong ke sini nih ngambil barang-barang yang dibawa mereka, katanya gitu. What? Tapi kan ya alhamdulillah aku nggak kesurupan, nggak apa ya, pokoknya sadar terus sampai mereka ngelihati kasusnya mereka kesurupan tuh, aku ngelihat semuanya. Habis itu setiap kesurupan, setiap datang tuh pasti di bawah pohon manggis tadi. Setiap datang sekolah tuh nyuk, terus akhirnya suruh ngunci di belakang tuh dikunci. Biar jangan duduk di sana lagi. Akhirnya dia tuh kayak orang bingung tuh. Terus ya kita akhirnya terus ketemu juru kuncinya Joyoboyo, makam Joyoboyo. Mantap. Didatangkan. Cuma dipegang ininya tuh aku tuh ngelihati banget di sini ditanyain. Kowe nyapo rene? Oh. Ngapain? Kowe nyapo rene ditakoni gitu. Bocah iki Anis. Dia iki ra percaya nek aku enek. Oh, gitu. Gitu. Terus? Artinya. Ya terus kowe kenapa kok sampai tega? Bocah iki nantang. Oh. Nantang aku nek jare ndeke gak mungkin ana aku. Kadang mungkin ada orang sebelah. Tapi aku tuh mendengarkan banget. Cuman ini loh, cuman ini tok dipegang kayak gini sama langsung ngobrol sama ngomong-ngomongan kayak gitu. Terus yang kanca-kancane liyane kae sapa? Kae kancaku. Kae prajuritnya dia, pengawalnya dia. Jadi kalau dia datang tuh pengawalnya itu pasti ada. Oh, jadi datang 1 udah 1 set. 4. Lorong Kidul kan ratu. 4 itu bawa, nggak tahu itu entah blorong, entah Nyai Lorong Kidul, aku nggak tahu ya. Dia tersinggung kasarnya lah karena ada yang nantang dia. Dia nggak percaya kalau ada aku gitu. Terus ditanyain lagi. Ada yang namanya yang cowok tadi kan tata usaha. Terus kayak kenapa? Kayak pengawalku. Waduh. Nah, terus jarene bocah iki nek setiap tekone sekolahan kok mesti nang mburi di bawah pohon manggis tadi kenapa? Ning kono kae ana cah cilik-cilik rame. Oh. Aku guyon mbek cah-cah ning kono. Oh. Jadi begayaan di bawah pohon itu tadi tuh banyak tuyul atau apa nggak tahu. Makhluk halus yang tidak terlihat juga, makanya dia suka di sana begayaan. Astaga. Jadi guyon di situ katanya gitu. Nah, habis itu kan kami mau ikut tren ke Kalimantan. Nah, ikut ke tren Kalimantan kan orang tua aku di Batam. Aku di Batam. Jadi yang ngurus ke sana sini tuh aku.
waktu itu ibu berangkat apa ya waktu itu ke Batam tuh. Pokoknya aku tuh sama Hartini, ibu sudah datang lah. Kan waktu itu ibu ngajakin aku ke Ikan Dorang Surabaya. Nah ke Ikan Dorang itu entah kebetulan entah apa aku juga nggak tahu. Yang punya rumah itu punya pusaka gondo mayit. Astaga. Punya pusaka gondo mayit. Orangnya tuh cerita sama ibu aku tuh dalam hatiku. Ini kebetulan apa kayak apa kok ya aku habis di sekolahan habis ada kasus kayak gini kok ini ada pusakanya tombak. Tombak itu aku ngelihat banget ibu cerita di belakang sama orangnya itu. Ini aku duduk di ruang tamu itu ada tombak. Ibunya itu cerita kalau itu tombak gondo mayit. Astagfirullah. Jadi sebenarnya ngelihat langsung lah. Cuman aku ya ini kebetulan atau apa aku juga nggak tahu. Jadi ya udah aku sama ibu. Nggak berani tanya-tanya. Udah habis itu kami ke sini. Udah nggak tahu kisahnya di sana tuh kayak apa. Tapi kabarnya tuh sampai 1 bulan gitu tadi. Anis tuh masih keluar masuk kayak gitu. Ternyata dia minta tumbal gantinya itu wedhus kendit. Apalagi tuh? Wedhus. Oh, ya, kalau belangnya ininya putih gitu. Kayak sabuk. Kayak sabuk melingkar, kalau hitam, kalau putih kayak gitu. Katanya itu disembelih di sana, selesai mereka pada sembuh semuanya. Waduh. Maksudnya gantinya nyawa tadi. Terus di situ ada pernah diceritain sama Mas yang desa situ, Mbak, nanti jangan nebang-nebang apapun yang ada di sini. Dulu SMA Ndoho kalau nggak salah, SMA Ndoho itu ada yang nebang kayu, tapi nggak tahu di situ tuh ada kakinya yang patah, mati anaknya itu. Astaga. Dibawa gantinya katanya ganti kakinya anaknya yang patah itu. Kan dia nggak tahu nebang-nebang pohon kayak gitu, ternyata ada orang alam sebelah ketebak. Nggak kelihatan patah kakinya sama dibalas. Ya, akhirnya saya tinggal di Kalimantan sampai sekarang dan I don't know what puceta babar plus. Aduh, pemirsa gimana pemirsa? Seru kan? Nah, saya dari tadi mendengarkan merinding. Nah, ini kisah Laut Selatan ya. Nah, itu di belakang ada penonton satu pada pemirsa. Itu yang tahu lagi di belakang tuh. Tapi dia nggak mau duduk di sini pemirsa. Padahal itu yang banyak lagi cerita. Nah, kapan-kapan kalau beliau bersedia nanti bisa cerita aja. Kisahnya kayak udah dulu pemirsa lah. Terima kasih sudah nonton video kami. Nah, doakan apa? Sukses. Doakan sukses. Nah, tonton terus video kami. Nah, sampai di sini. Semoga dapat inspirasi yang lebih baik. Nah, udah dulu pemirsa lah. Nah, sampai di sini dulu kisah kita. Nah, insya Allah kita Bataman pulang dengan cerita. Mudah-mudahan ada kisah lagi. Nah, Narami bawahnya kita Bataman pulang. Terima kasih sudah menonton. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.